sini kami akan menjelaskan materi terkait pasal 2 dengan isi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen yang terakhir. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Dwi Putri Agustin, NIM 126-101-20294. Saya Arisma Nurhaka Buddha, NIM 126-101-202-117. Saya Putri Madri Hidayah, NIM 126-101-202-119. Saya Nadia Syafiqah Firdaus, NIM 126-101-201-37. Dan yang terakhir adalah saya, Anda Asrofi Prasetyo, NIM 126-101-202-139. Baik, marilah kita simak penjelasan yang pertama. Untuk rekan saya persilakan. Pembahasan pertama yaitu dalam dokumen DUHAM pada pasal 21 ayat 3 terdapat kesesuaian dengan pasal 6A ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang terakhir. Dalam dokumen DUHAM pada pasal 21 ayat 3 yang berbunyi kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Kemudian pada pasal 6A ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan memperoleh suara rakyat terbanyak akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Dari penjelasan tersebut, kesesuaiannya yaitu rakyat berhak atas kebebasan untuk menyuarakan suara atau menyatakan pendapatnya. Seperti dalam pemilihan umum, rakyat itu memiliki hak untuk memilih siapa yang akan dipilihnya yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya yaitu pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen pada ayat 1 disebutkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dan pada dokumen Universal Hak Asasi Manusia, pasal 27 ayat 1 menyebutkan setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas untuk menikmati kesenian dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan. Ayat 2 menyebutkan setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusastraan, dan kesenian yang diciptakannya. Dua pasal tersebut memiliki keselarasan, yaitu setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk turut serta dalam melindungi serta mengembangkan nilai-nilai kebudayaan, dan dalam hal ini negara menjamin untuk memberikan perlindungan atas kesenian budaya yang diciptakannya. Selanjutnya, pasal 26 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Pada pasal 26 bunyinya ayat 1, setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang. Dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. Ayat 2, pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya, serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah itu bunyi pasal 31, 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dapat disimpulkan, kedua pasal tersebut memiliki kesesuaian bahwa setiap orang berhak dan wajib mendapatkan pendidikan paling rendah pendidikan dasar. Negara juga memprioritaskan anggaran untuk tingkat pendidikan dalam menunjang proses pendidikan, bertujuan dalam meningkatkan segala aspek dari generasi bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjelasan dari beberapa kesesuaian pasal-pasal DUHAM dan isi pasal Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen terakhir, mari kita bawa Indonesia menjadi negara maju terhadap kebebasan manusia dengan cara melindungi, mematuhi, dan menghormati hak asasi manusia. Karena setiap orang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, karena itu setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk turut serta dalam melindungi serta mengembangkan nilai-nilai kebudayaan dan untuk memperoleh pendidikan dan lain-lain. Maka dari itu, hak, kewajiban, dan kebebasan setiap manusia adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan dan HAM jangan sampai dilupakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.